Salam sehat buat kita semua, tetap semangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 11 MIA. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas topik yaitu mengenai gelombang berjalan. Secara definisi, gelombang berjalan ini adalah suatu gelombang yang merambat pada suatu medium dengan amplitudo atau simpangan maksimum yang tetap. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang gelombang berjalan, mari kita perhatikan animasi tentang sebuah gelombang berjalan. Ini adalah merupakan seutas tali, di mana kalau kita perhatikan di sini ada bulatan-bulatan berwarna merah dan juga ada bulatan-bulatan yang berwarna hijau. Ini merupakan partikel-partikel pembentuk daripada tali tersebut. Selanjutnya ini adalah suatu bagian osilator, di mana bagian osilator ini nantinya di bagian ini ada bagian yang dapat berosilasi atau berputar dengan kecepatan sudut tertentu. Dan osilator inilah nanti yang dapat membangkitkan gelombang berjalan pada tali ini. Selanjutnya kita akan buat bahwa redaman pada tali ini pada posisi angka 0, kemudian tegangannya adalah tegangan yang besar, dan gerakan pada tali ini nanti adalah gerakan yang normal, sedangkan ujung sebelah kanan ini kita buat tidak berujung, dan kemudian kita akan coba melihat bagaimana osilator ini dapat membangkitkan gelombang berjalan pada tali ini. Nah, ini kita perhatikan di sini bahwa di sini ada osilator yang dapat berotasi atau berputar dengan kecepatan sudut tertentu. Dan kalau kita perhatikan pada tali ini terbentuk puncak dan lembah gelombang. Biar lebih jelas, mari kita buat pergerakannya gerakan yang lambat seperti ini. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa terbentuk puncak dan juga lembah gelombang secara bergantian. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat nilai amplitudonya semakin besar. Pada posisi ini amplitudo yang sedang kita buat adalah 0,75 cm. Mari kita tambah sampai bernilai 1 cm. Maka jika kita perhatikan dengan gerakan yang lambat, maka amplitudo atau simpangan terjauh dari garis setimbang ini akan bertambah. Kemudian jika nilai frekuensi ini kita tambah, di mana posisi awalnya di sini adalah 1,5 Hz, sekarang kita naikkan nilainya menjadi 2 Hz seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini bahwa osilator ini berputar dengan kecepatan sudut yang bertambah, dan jumlah gelombang yang terjadi sepanjang tali ini akan bertambah. Ya, jumlah gelombang pada tali ini akan bertambah apabila nilai frekuensinya kita tambah. Dan hubungannya frekuensi dengan jumlah gelombang ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Demikianlah contoh animasi daripada sebuah gelombang berjalan yang dapat terjadi pada seutas tali. Selanjutnya kita akan membahas atau membuat persamaan untuk gelombang berjalan, yaitu persamaan simpangan. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini tadi bagian osilator, ya. Titik di sini adalah merupakan titik asal getaran pada posisi X sama dengan 0. Kemudian garis horizontal yang putus-putus ini adalah merupakan garis atau titik setimbang pada posisi Y sama dengan 0. Dan arah vertikal ini menyatakan simpangan yang disimbolkan dengan simbol Y. Di mana simpangan itu diukur dari garis setimbang arah vertikal ke atas. Seperti ini. Kalau ini kita buat merupakan simpangan, maka simpangan ini adalah simpangan yang bernilai positif karena arahnya ke bawah. Sedangkan jika kita ukur ke bawah seperti ini, maka simpangan ini adalah simpangan yang bernilai
negatif. Kemudian untuk seutas tali, persamaan umum daripada gelombang berjalan secara matematis dirumuskan sebagai Y sama dengan A sinus dikali dalam kurung omega dikali T tambah kurang K dikalikan dengan X. Di mana A itu adalah merupakan amplitudo yang ini kita ukur dari garis setimbang tepat sampai ke puncak. Berarti ini adalah amplitudo yang bernilai positif. Sedangkan jika kita ukur ke bawah, ya dari garis setimbang sampai lembah ke bawah ini, maka ini adalah merupakan amplitudo yang bernilai negatif. Ya. Selanjutnya di dalam kurung di sini ada tanda positif negatif. Ini menyatakan arah daripada perambatan gelombang tersebut. Kalau dia bertanda positif, maka gelombang itu merambat ke kiri. Sedangkan jika bertanda negatif, berarti gelombang itu merambat ke kanan. Maka contoh yang kita buat tadi, kita perhatikan tadi, gelombangnya adalah gelombang yang merambat ke kanan, maka tanda yang di dalam kurung nanti bisa kita buat menjadi bertanda negatif. Di mana A dari persamaan ini merupakan amplitudo atau disebut juga sebagai simpangan maksimum atau Ymax dalam satuan meter. Kemudian omega adalah kecepatan sudut sama dengan hubungan terhadap frekuensi 2V dikali F sama dengan 2V per T. Ini T ini adalah merupakan periode dalam satuan radian per sekon. Selanjutnya K adalah merupakan bilangan gelombang yang sama dengan 2V per lambda dalam satuan per meter atau meter pangkat negatif 1. Kemudian kalau kita perhatikan persamaan umum gelombang ini, di mana nilai keseluruhan yang di dalam kurung yaitu omega T tambah kurang Kx itu merupakan sudut fase daripada gelombang yang disimbolkan dengan theta dalam satuan radian. Kemudian persamaan umum gelombang ini bisa kita tuliskan menjadi, kita hubungkan terhadap periode dan juga terhadap panjang gelombang. Maka persamaannya bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan A sinus dikali dalam kurung 2V T per T ditambah kurang 2Vx per lambda. Atau Y sama dengan A sinus, harga 2V-nya kita keluarkan, dikali dalam kurung T per T tambah kurang X per lambda. Di mana bagian atau nilai yang di dalam kurung ini T per T periode ditambah kurang X per lambda ini adalah merupakan fase daripada gelombang yang disimbolkan dengan seperti ini dibaca psi. Selanjutnya kita akan membuat hubungan antara sudut fase theta dengan fase gelombang. Maka dari persamaan ini bisa kita perhatikan ya, nilai ini tadi adalah merupakan nilai theta. Kemudian ini adalah merupakan nilai daripada fase, maka hubungan sudut fase dengan fase bisa kita tulis menjadi theta sama dengan 2V dikalikan dengan psi. Selanjutnya kita akan perhatikan perbedaan fase antara dua titik pada sebuah gelombang berjalan. Mari kita perhatikan, di sini ada kita buat contohnya dua titik, ada titik A dan titik B. Di mana titik A jaraknya dari titik asal getaran itu sama dengan XA, kemudian titik B ini jarak dari titik asal getaran itu sejauh XB. Maka beda fase antara kedua titik ini persamaan umumnya adalah sama dengan negatif dikali dalam kurung XB dikurang XA dibagikan dengan lambda akan sama dengan negatif delta X per lambda, di mana tanda negatif ini menyatakan arah perambatan daripada gelombang itu adalah merambat ke kanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Seutas tali digetarkan sehingga menghasilkan gelombang berjalan dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 sinus V dikali dalam kurung 10T dikurang X per 25. Di mana Y dan X masing-masing dalam sentimeter dan T dalam sekon. Tentukanlah bagian A amplitudo,
B periode, C frekuensi, D panjang gelombang, dan E cepat rambat gelombang. Kita buat pembahasannya. Diketahui persamaan simpangan pada soal Y sama dengan 2 sinus V dikali dalam kurung 10T dikurang X per 25. Kemudian kita harus menuliskan kembali persamaan umum simpangan gelombang yang sudah kita buat tadi, di mana persamaan umum gelombangnya adalah Y sama dengan A sinus dikali dalam kurung 2VT per periode tambah kurang 2Vx per lambda. Kemudian persamaan simpangan pada soal kita harus ubah agar memiliki bentuk yang sama dengan persamaan umum daripada simpangannya. Artinya nilai V yang di luar tanda kurung pada persamaan soal kita harus sekali masuk ke dalam, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2 sinus dikali dalam kurung 10 VT dikurang Vx per 25. Kemudian kita tuliskan kembali persamaan umum soal yang sudah kita tentukan tadi. Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk nilai atau harga yang satu letak itu memiliki nilai yang sama, ya. Artinya posisi A itu satu tempat atau sama bentuknya, ya, sama posisinya dengan angka 2. Berarti A nanti akan sama dengan 2. Demikian juga halnya dengan posisi daripada kecepatan sudut, di sini akan sama dengan ke bawah. Kemudian posisi daripada bilangan gelombang K itu akan sama ke bawah. Kita akan jawab pertanyaan bagian A, yaitu amplitudo. Kita perhatikan kembali, amplitudo itu satu letak dengan posisi angka 2 dari persamaan soalnya. Berarti amplitudo sama dengan 2 cm. Kenapa ini satuan cm? Karena tadi disebutkan di soalnya simpangannya Y itu dalam satuan cm. Kemudian bagian B adalah periode. Nah, untuk periode mari kita perhatikan, yaitu posisi angka daripada kecepatan sudut, ya, omega T itu akan sama dengan 10 Vt pada soalnya, akan sama dengan 2V dikali T per periode pada persamaan umum soal, sehingga nilai dari 10 Vt pada soal akan sama dengan 2 Vt per periode pada persamaan umum daripada gelombang berjalan. Kemudian harga daripada Vt, ruas kiri dan ruas kanan kita matikan, sehingga kita bisa menentukan periode sama dengan 2/10 atau 1/5 atau sama dengan 0,2 sekon. Selanjutnya untuk pertanyaan bagian C, yaitu mengenai frekuensi atau F. Ini kita hubungkan terhadap periode, frekuensi sama dengan 1/T, sehingga frekuensi sama dengan 1/0,2 sama dengan 5 Hz. Untuk bagian D, menentukan panjang gelombang atau lambda. Nah, kita perhatikan di sini bahwa nilai K itu sama dengan V per 25, ya, atau kita samakan dengan harga yang ke bawah. Maka Vx per 25 itu akan sama dengan 2Vx per lambda. Selanjutnya Vx yang ada di ruas kiri dan di ruas kanan kita matikan, maka kita peroleh lambda sama dengan 50 cm. Untuk pertanyaan bagian E, yaitu cepat rambat gelombang atau V, maka V sama dengan frekuensi dikalikan dengan lambda, sehingga V sama dengan 5 dikalikan dengan 50 sama dengan 250 cm per sekon, atau kita ubah ke dalam satuan meter per sekon akan sama dengan 2,5 meter per sekon. Selanjutnya kita akan membahas atau membuat persamaan kecepatan daripada gelombang berjalan. Kecepatan suatu gelombang berjalan itu diturunkan dari simpangan terhadap waktu. Maka kita tulis V sama dengan dy per dt. Akan sama dengan D dikali simpangannya A sinus omega T tambah kurang Kx per dt. Dt ini artinya kita turunkan terhadap variabel daripada waktu T. Sehingga jika ini kita turunkan, maka omega kita kali ke depan, omega dikalikan dengan A, kemudian turunan daripada sinus adalah kosinus, kemudian kita kali dengan
sudut fasenya omega T tambah kurang Kx. Dan kalau kita perhatikan di sini, omega dikali A, ya, ini merupakan kecepatan maksimum daripada gelombang berjalan atau sama dengan Vmax. Selanjutnya persamaan percepatan yang disimbolkan dengan A, di mana percepatan itu adalah turunan daripada kecepatan, ya, turunan daripada kecepatan terhadap waktu, maka sama dengan D dikalikan dengan persamaan daripada kecepatan omega dikali A kosinus omega T tambah kurang Kx per dt. Maka jika ini kita turunkan kembali, nilai daripada omega ini kita kalikan ke depan, maka A akan sama dengan negatif omega kuadrat dikali A, turunan daripada kosinus adalah negatif sinus, negatifnya kita buat ke depan, maka A sama dengan negatif omega kuadrat dikali A dikali sinus dikalikan dengan omega T ditambah kurang dengan Kx. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada negatif omega kuadrat dikali A, ini adalah merupakan percepatan maksimum gelombang berjalan atau sama dengan A max. Kemudian kita perhatikan hubungan percepatan dengan simpangan. Kita tuliskan kembali persamaan percepatannya, A sama dengan negatif omega kuadrat dikali A dikali sinus dikali omega T tambah kurang Kx, di mana A dikali sinus omega T tambah Kx ini adalah merupakan persamaan daripada simpangan Y, sehingga hubungan percepatan dengan simpangan bisa kita tuliskan menjadi A sama dengan negatif omega kuadrat dikalikan dengan simpangan Y. Dan tanda negatif pada persamaan percepatan itu menyatakan arah daripada percepatan A itu berlawanan dengan arah daripada simpangan Y. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Persamaan simpangan suatu gelombang berjalan adalah Y sama dengan 0,04 sinus dikali dalam kurung 3Vt dikurang 5Vx, Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah bagian A kecepatan maksimum, bagian B kecepatan pada saat T 1 sekon, dan X sama dengan 0,5 meter. C percepatan maksimum, D percepatan pada saat T sama dengan 1 sekon, dan X sama dengan 0,5 meter. Kita buat pembahasannya. Diketahui dari soal simpangan gelombang Y sama dengan 0,04 sinus dikali dalam kurung 3Vt dikurang 5Vx. Kemudian dari persamaan soal ini kita langsung bisa menentukan bahwa harga daripada amplitudo itu sama dengan 0,04 meter, kemudian omega sama dengan 3V radian per sekon, dan harga K bilangan gelombang yaitu sama dengan 5V meter pangkat negatif 1, dan T sama dengan 1 sekon, X sama dengan 0,5 meter. Kita akan menjawab pertanyaan bagian A, yaitu kecepatan maksimum. Dari persamaan yang sudah kita tentukan, Vmax itu kita cari dari persamaan omega dikalikan dengan A, maka kita kalikanlah harga-harga yang sudah diketahui. Omeganya tadi sama dengan 3V dikalikan dengan amplitudo 0,04 akan sama dengan 0,12 V meter per sekon. Ini satuannya kita buat masih dalam satuan V meter per sekon. Nanti bisa juga kita ubah ke dalam nilai yang lain. Kita gantikan harga V ini sama dengan 3,14 atau 22/7. Selanjutnya untuk bagian B, kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekon dan X sama dengan 0,5 meter. Nah, yang ditanya di sini adalah kecepatan sesaat, yaitu kecepatan pada waktu T tertentu. Artinya, kita harus mencari terlebih dahulu persamaan daripada kecepatan. Kecepatan itu sama dengan dy per dt, tadi sudah kita buat sebelumnya. Akan sama dengan d dikali 0,04 sinus dikali dalam kurung 3Vt dikurang 5Vx per dt. Ini kita turunkan, ya, 3V-nya kita kalikan ke depan, maka persamaan kecepatannya akan kita peroleh V sama dengan
3V dikali 0,04, 0,12V. Kemudian turunan daripada sinus adalah kosinus, kita kalikan dengan sudut fasenya 3VT dikurang 5Vx. Nah, selanjutnya kita akan masukkan harga T dan harga X ke persamaan ini, ya. Maka kita akan memperoleh V sama dengan 0,12V kosinus 0,5V, ya. Ini 0,5V. Ini bisa kita ubah ke dalam satuan derajat, berarti sama dengan 90 derajat, di mana kosinus daripada 90 derajat itu sama dengan 0, sehingga kecepatan daripada gelombang berjalan ini pada waktu T sama dengan 1 sekon dan X sama dengan 0,5 meter, maka bernilai sama dengan 0. Artinya, ketika V sama dengan 0, maka simpangan Y itu tepat sama dengan simpangan maksimum atau sama dengan amplitudo. Selanjutnya pertanyaan bagian C, percepatan maksimum. Percepatan maksimum persamaannya sudah kita buat tadi, A max sama dengan negatif omega kuadrat dikalikan dengan A. Kita kalikan sama dengan negatif dikali dalam kurung pangkat 2 3V dikalikan dengan 0,04, maka hasilnya sama dengan negatif 0,36V kuadrat meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk pertanyaan bagian D, percepatan pada saat T sama dengan 1 sekon dan X sama dengan 0,5 meter, maka ini adalah yang ditanya percepatan sesaat, yaitu percepatan pada waktu T tertentu. Sehingga kita harus membuat terlebih dahulu persamaan daripada percepatannya, di mana percepatan itu adalah turunan daripada kecepatan terhadap waktu. Kita turunkan persamaan daripada kecepatannya, ya, maka 3V ini kita kalikan ke depan, kemudian turunan daripada kosinus sama dengan negatif sinus, maka kita akan memperoleh persamaan daripada percepatan A sama dengan negatif 0,36V kuadrat dikali sinus dalam kurung 3VT dikurang dengan 5Vx. Selanjutnya harga T kita masukkan, demikian juga dengan harga X, maka kita akan memperoleh A sama dengan negatif 0,36V kuadrat meter per sekon kuadrat, di mana tanda negatif yang kita peroleh di sini itu menyatakan bahwa percepatan itu menuju ke arah bawah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan tetap semangat.